wasallam tidak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, judul tausiah kita menjelang salat ini ada 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Walaupun nasihat ini disampaikan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, tapi pada hakikatnya nasihat itu juga untuk kita semuanya. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari ini orang-orang yang mula-mula masuk Islam, termasuk kelompok as-sabiqul awwalun, sahabat dekat Nabi. Dia termasuk orang yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari termasuk orang yang zuhud, sangat peduli terhadap orang miskin. Bapak-bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Dzar Al-Ghifari? Yang pertama, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaikilah kapalmu. Fa innal bahra amik. Ketahuilah sesungguhnya laut sangatlah dalam sekali. Nasihat Nabi sangat filosofis sekali. Bahwa Nabi menggambarkan kehidupan kita di atas dunia ini tidak ubahnya seperti laut. Laut kita lihat dari tepi tenang, tapi ketika kita mengharungi laut, ternyata laut itu sangatlah deras sekali. Ada ombak, gelombang, badai, bahkan tsunami ada di laut. Maka bila kapalmu tidak diperbaiki, kata Nabi, alamat akan karam di tengah lautan. Maka perbaiki kapalmu. Apa makna kapal? Makna kapal itu bermakna perbaiki cara beramalmu. Kalau kamu beramal biasa-biasa saja, hasilnya akan biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu beramal luar biasa, hasilnya akan luar biasa. Apalagi makna kapal, perbaiki cara pola pikirmu. Mindset. Kalau banyak pola pikir kita bernegatif thinking, akan mengalirlah aura negatif dalam hidup kita ini. Timbul bangkit berbagai macam penyakit. Kalau kita banyak berpositif thinking dalam hidup, maka mengalirlah aura-aura positif dalam hidup kita ini. Perbaiki kapalmu, cara pikirmu, cara beramalmu. Dan juga makna kapal bisa kita artikan, Bapak kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kita juga akan menghadapi pesta demokrasi 14 Februari 2024. Pilihlah kapal yang bisa kamu tumpangi. Semua mungkin bagus, tetapi di antara bagus itu pilih yang paling bagus. Jangan sampai tertumpang nanti kapal yang bocor. Alamat kita akan karam di tengah lautan lepas. Lalu yang kedua, nasihat daripada Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, wa hafifil himla fa innal aqaba qut. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari,
kurangilah bebanmu. Sesungguhnya jalan mendaki dan melereng. Apa makna beban di sini Bapak-bapak kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah? Kurangi dosa. Yang membuat kita berat jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kita itu sendiri. Semakin banyak dosa kita, maka semakin berat kita untuk menuju Allah. Semakin banyak dosa kita, maka semakin teballah hijab pembatas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidak-tidaknya ada 3 doa dan permintaan kita kepada Allah dalam rangka memperingan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 3? Pertama, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Duhai ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat ya Allah. Kenapa? Karena dengan bertaubat memperingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Duhai ya Allah, jadikanlah aku orang yang suci ya Allah. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Duhai ya Allah, jadikanlah aku orang yang soleh ya Allah. Dan ternyata sebelum sholat kita ambil wudu, zahirnya kita mencuci muka, zahirnya kita mencuci tangan, zahirnya kita menyapu kepala, zahirnya kita membasuh kedua kaki kita, tetapi batinnya dalam rangka untuk bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kita. Mata, tangan, kaki, semuanya sumber dosa. Jadi untuk memperingan, pertama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengangkat takbir, melaksanakan ibadah salat, ternyata ketika doa kita baca, doa iftitah yang kita baca, kita minta yang 3 itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku orang bertaubat, jadikanlah aku orang yang suci, jadikanlah orang soleh. Lihatlah bacaan doa iftitah kita Bapak-bapak kaum muslimin. Allahumma ba'id baini wa baina minal khataaya kama ba'atta minal masyriqi wal maghrib. Duhai ya Allah, jauhkanlah diriku ya Allah dari dosaku ya Allah, sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Dalam rangka memperingan kita duka kepada Allah. Allahumma nakkini minal khataaya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas. Duhai ya Allah, bersihkanlah diriku ya Allah dari dosaku ya Allah, sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Allahumma sil khataaya bil ma'i wassalji wal barat. Duhai ya Allah, sucikanlah diriku ya Allah dari dosaku dengan air es dan air embun. Minta taubat, minta mensucikan diri menjadi orang-orang soleh. Dan ketika duduk antara 2 sujud, kita baca 8 doa. Ternyata 8 doa itu intinya itu juga apa? Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, kasihani aku ya Allah. Wajiburni, cukupkan segala kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah. Warzukni, beri rezeki aku ya Allah. Wahdini, beri petunjuk aku ya Allah. Wa'afini, sihatkan badanku ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkan kesalahan-kesalahanku ya Allah. Minta yang 3 itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salat kita berzikir astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ternyata minta itu juga. Ampun ya Allah yang maha agung, terimalah taubatku ya Allah. Sebelum salat, di dalam salat, di luar salat, ternyata permintaan kita tidak lebih 3 kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jadikan kami menjadi orang yang bertaubat, jadikan kami orang yang bersuci, orang yang suci. Yang ketiga, jadikan orang-orang yang soleh. Bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, doa kita yang kita minta kepada Allah juga menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, istri kita menjadi istri yang soleha, kita menjadi soleh
anak kita minta juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh ya Allah. Bapak kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sangat indah dan filosofis sekali nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Dua yang bisa kita sampaikan hari ini. Yang pertama, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, jaddidi safinata fa innal bahra ami. Perbaiki kapalmu, ketahuilah sesungguhnya laut sangatlah dalam sekali. Yang kedua, wahafi fil himla fa innal aqaba qu'ud. Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, peringanlah bebanmu, karena jalan mendaki dan menurun. Bahwa kita, yang membuat kita berat menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kita. Bapak kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.